Assalamualaikum, salam sejahtera. Tuhan menciptakan cinta untuk menyatukan perbedaan. Sebaliknya, manusia memisahkan cinta alasan beda Tuhan atau beda agama. Berita akhir ini saya dengar cukup heboh, wanita berhijab nikah di gereja. Nah, maksudnya di sini menikah perbedaan agama. Kalau saya kembali kepada surat Al-Maidah 5, yaitu dikatakan di situ boleh menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu bayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Di sini ditekan ayatnya apa? Tidak dengan maksud berzina atau bukan menjadikan perempuan itu piaraan. Jadi penekanan sini apa? Tidak bermaksud berzina. Jadi bentuk pernikahan apapun boleh dilakukan. Di situ tidak hendak bermain-main atau berzina atau piaraan. Berarti pernikahan itu tidak mesti satu agama. Kalau kita kembali ke ayat itu, Tuhan melegalkan boleh menikahi dengan agama yang berbeda. Kenapa saya bilang agama yang berbeda juga diperbolehkan? Karena ayat sebelumnya melegalkan kitab selain Al-Quran, dilegalkan Injil yang diimanin oleh orang Kristen, Taurat yang diimanin oleh orang Yahudi. Begitupun kalau lihat surat yang lain ada mengatakan Tuhan juga mengakomodir Majusi dan Sabiin. Di situ ayat bilang apa? Selama dia bertauhid dan selama dia meyakinin ada kehidupan setelah mati, semua agama meyakinin ada kehidupan akhirat, dan dia beramal soleh. Di situ Tuhan mengatakan apa? Jangan bersedih hati. Berarti Tuhan menerima itu semuanya. Jadi kita ini jangan berkutat dulu dalam satu merek agama. Karena kembali lagi kepada Rasul, semua para Rasul diutus tidak untuk satu golongan agama. Semua Rasul diutus untuk semua manusia, yang di sini rahmatan lil alamin. Di dalamnya itu ada perbedaan kitab. Tuhan tidak memaksa satu kitab, membenarkan kitab sebelumnya. Jadi jangan memaksakan harus mutlak satu agama dulu. Ini harus diluruskan dulu. Di sini saya bukan membenarkan, coba saya ingin menduduk aja. Kita saling sharing, memberikan informasi. Tujuan kita apa? Saya ini cuma apa? Hanya ingin mendekatkan kita ini kepada Tuhan lah. Kita mencari kebenaran supaya kita apa? Meraih keridhaan Tuhan. Saya bukan ingin memastikan saya ini, tapi ayo kita duduk sama-sama. Kalau kembali kepada ayat Al-Maidah tadi, ayat Al-Maidah 5, jelas sudah tidak ada pemaksaan pernikahan itu satu agama. Diperbolehkan menikahi ahlul kitab atau perempuan yang lain yang baik-baik. Tujuannya untuk menghindari perzinaan dan mempermainkan wanita. Nah, dengan perbedaan pernikahan ini, yang sekarang hijab rame ini, bagi saya itu tidak ada problema di dunia ini yang agama itu tidak mengakomodir, yang agama itu tidak menyelesaikan. Nggak mungkin. Saya yakin nih kitab Tuhan ini pasti jangkauannya abadi sampai akhir zaman. Mungkin banyak sekarang masalah ini belum terjadi sekarang, nanti akan terjadi masalah baru lagi. Dan itu harus agama bisa menyelesaikan masalah itu. Dan terus akan terjadi. Seperti ada perubahan kemarin pergantian kelamin, itu juga dalam koridor aturan Tuhan, ada di situ aturan Tuhan. Kelamin aja bisa diganti yo. Berarti ada kemungkinan bisa berganti kelamin. Lah, agama harus menjawab masalah ini. Kita ini bukan hanya cuma mau tahu kafir salah, jauh salah. Urusan kafir salah tuh keimanan itu hanya Tuhan yang tahu. Kita di sini cuma hanya dikasih akal sama Tuhan mencari semua solusi kehidupan. Kalau operasi kawin bisa terjadi, berarti harus ada jawaban. Agama bisa mengakomodir. Nah, sekarang dengan terjadinya pernikahan-pernikahan perbedaan agama. Orang kalau sudah datang cinta, susah. Akan dia menyukai. Masa gara-gara beda agama, harus memutuskan itu cinta. Percintaan itu juga indah, baik. Orang yang mencintai orang itu sudah berarti dia itu bertauhid. Karena agama itu cinta. Tidak ada agama bagi mereka yang nggak punya cinta kasih. Karena cinta itu sumbernya asal semua agama. Kalau cuma hanya karena perbedaan merek agama, akan kontradiksi lagi. Mereka yang memasang satu agama berarti apa? Anda menentang Al-Quran. Di Al-Quran juga dibenarkan kok, kitab sebelum Al-Quran. Bahkan Majusi Sabi itu juga disebutkan, juga dalam koridor keridhaan Tuhan. Nah, di sini saya mintalah, berapa ulama-ulama atau yang memahami agama, cobalah ditelaah lagi. Kenapa? Jangan sampai ini nanti terjadi lagi pernikahan di luar agama yang katanya nggak di catatan sipil. Ini akan lebih berbahaya.
Kalau catatan sipil tidak mencatat hanya karena beda agama, besok ini keturunannya kemana? Justru Anda bisa menanggung dosa loh yang mewakili agama ini. Jangan sampai nanti apa? Kalau tidak ada catatan, Pak, saya khawatir ada kakak beradik jadi nikah karena nggak ada catatannya. Catat saja. Apa yang terjadi saat ini perlu kita catat. Nggak perlu kita cepat-cepat menuduh orang tuh nggak boleh, nggak sah, jangan. Apa ya, saya juga bingung juga nih mau menyikapi ini. Saya lihat orang beragama ini kadang-kadang lebih cenderung menolak dulu. Tapi tanpa dasar. Hanya apa? Mengikuti kejadian yang masa lalu. Oh, dulu nggak pernah terjadi di lingkungan saya. Loh, nggak pernah terjadi itu bukan berarti beda itu salah. Jangan. Perlu kita telaah. Mari kita pelajari problema ini pernikahan. Tujuan pernikahan itu apa? Menghindari zina. Itu yang utama itu. Apa sih bedanya orang zina sama nikah? Cuma beda ngomong. Yang satu ada ikrar, saya nikahkan. Berarti apa? Kembali sesuai ajaran Tuhan. Yang satu yang yang berzina tanpa ikrar. Dua-dua juga sama-sama suka. Tapi ada nilai. Orang tuh kalau begitu ijab kabul, ikrar itu ada nilai ketuhanan. Ada nilai dari roh jiwanya. Yang penting apa? Tujuannya menghindari zina. Banyak ini terjadi pernikahan beda agama. Kalau terus Anda nggak mau nyatet, mau dikemana ini orang? Berarti pemandu penguasa agama ini nggak memberikan solusi. Justru membiarkan ada masalah ini. Kalau bagi saya catat aja sipil. Apalagi di Indonesia ini kan menaungi nggak satu agama. Kita tidak boleh punya pandangan saling mengkafirkan. Biarin orang yang menikah, beda agama. Bagi saya itu aja lah. Jadi terlepas semua kepada diri masing-masing lah. Di sini negara harus hadir. Pemuka agama harus hadir. Jangan cuma kita bilang, oh tidak bisa. Semua orang ada cinta, apapun yang terjadi akan terjadi. Pernah kejadian di masa lalu, saya pernah baca buku, seorang mencari itu calon suaminya yang beda agama. Dia bilang, kenapa? Kok karena beda agama saya harus membunuh diri saya? Karena saya cinta sama dia. Kok saya tinggalkan dia? Kenapa? Akhirnya dia cari itu lagi. Saya ngapain? Saya hanya berkutat kepada satu agama. Saya memutuskan suatu kehidupan saya yang lebih baik ke depan. Dengan pernikahan itu, yang saya sayangin. Dua-dua ini saling menyayangi. Kenapa? Yang sesuatu yang jelas, lebih pasti. Saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Masa gara-gara karena sebuah agama, saya tinggalkan ini orang. Akhirnya mereka tuh menikah. Itu dalam buku yang dikarang juga oleh seorang ulama besar. Nah, problem ini ada terjadi. Jadi saya minta nih MUI juga semuanya, jangan cuma ngecap nggak bisa dicatat gini-gini, nggak bisa. Kalau menurut saya, buka aja peluang. Kenapa? Saya juga merujuk Al-Quran loh. Yang satu sudah pasti apa? Tidak ada kewajiban dalam ajaran suci maupun Al-Quran mengatakan pernikahan hanya mutlak untuk satu agama, itu tidak ada. Barang siapa yang mengatakan itu berarti Anda ingkar dengan surat Al-Maidah 5 tadi. Lah, peluang ini ada. Di sini dibutuhkan orang-orang ahli agama mentelaah, mentelusuri. Terus apa? Bisa menyimpulkan, memberikan solusi. Ini terjadi saat ini, banyak pernikahan beda agama. Jadi jangan cuma, oh pemerintah nggak menyatat. Ini justru pemerintah melepaskan ini bisa berbahaya. Marilah kita sama-sama renungin, terus gunakan akal sehat, kembali kepada kitab suci sebagai dasar kita berpikir untuk memperluas wacana. Agama tuh jangan dibawa ke masa lalu, masih bisa terus. Pokoknya kitab suci ini bagi saya Pak, akan fleksibel setiap zaman dan akan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu, teknologi, semuanya akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi masih banyak hal-hal yang baru itu juga perlu dicarikan solusinya. Jangan kita stuck aja, nggak boleh, itu haram. Jangan. Nah, kalau saya melihat kejadian ini, saya ini nggak aneh. Saya banyak tahu. Dan ini kemanusiaan, nggak bisa orang dipisah. Masa sudah karena cinta, terus karena beda merek agama, saya harus buang orang. Ini nggak mungkin. Mungkin yang ngomong ini belum pernah bercinta kali. Coba kalau sudah bercinta, ada yang sampai mau bunuh diri, yuk. Ya kita tahulah kejadian Lady Diana itu. Sampai kecelakaan meninggal. Dia dari seorang sakral, kerajaan, semuanya yang hidup teratur, semuanya bisa berontak kalau sudah datang rasa cinta itu. Bagi dia tuh mati tuh kemarin nggak ada masalah, dia nggak dapat umur lagi, tapi dia menemukan rasa cinta di situ. Ini ada terjadi. Ada lagi seperti di India, Taj Mahal tuh, dia membangun sebuah istana untuk istri yang dia sayangin. Padahal sampai istrinya sudah meninggal, itu istana tetap dibangun. Dia bilang, biarpun dia sudah meninggal apa? Tetap cinta itu ada pada saya.
Dibangun sampai selesai itu istana untuk menghadiahkan istrinya. Ini cinta. Sesuatu yang menolak cinta itu berarti perlu dikoreksi. Kalau ada pendapat ingin memisahkan cinta, itu perlu dikoreksi. Jangan kita karena alasan kita terus ingin memisahkan cinta dengan alasan apa? Agama menurut saya. Atau Tuhan menurut saya. Ini kan persepsi manusia. Saya mencoba sedikit mengambil riwayat jejak Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW.